pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan lebih keras lagi. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Tepuk tangan yang paling meriah hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara di tempat ini dan juga di rumah setuju bahwa Tuhan adalah Allah yang setia? Boleh lambaikan tangannya. Sungguh dengan apakah kita dapat membalas segala kebaikannya? Tidak ada yang lain selain penyembahan yang terbaik. Mari kita berikan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku.
akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Sungguh Tuhan, hanya Kau yang layak untuk kami sembah. Dan kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami, siap mengurapi setiap kami. Amin. Dan biarlah hanya Kau Tuhan yang bertahta di atas setiap puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan hari meriah hanya bagi Tuhan kita. Silahkan duduk kembali. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Cuma selalu bersyukur untuk cinta-Mu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Sungguh Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur untuk cinta-Mu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih
kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan tepuk tangan hanya bagi Tuhan Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Semuanya. Tuhan selalu bersyukur cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita semua katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, seberapa besar permasalahan yang hadir di dalam setiap kehidupan kita, bagaimanapun badai yang datang menghadang di dalam setiap kehidupan kita, satu yang tidak pernah berubah, Tuhan Yesus tetap setia. Walau 1000 rebah di sisiku, Dia tetap Allah penolongku. Amin. Mari kita sama-sama katakan. Tidak pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai
bangkit berdiri. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu doa di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sungguh kita tidak akan pernah ragu ya Bapa. Pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
kemenangan. Boleh kita katakan kembali bersama-sama. Yesus memegangku. Haleluya. Tangan kanan. Yesus memberikan kami kemenangan. Kami kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Dengan segenap hati katakan, Yesus memberiku. Yesus memberikan kami kemenangan. Yesus memegang tangan kami. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Bapa, Engkau adalah Allah satu-satunya yang selalu menyertai kami, memegang tangan kami, menuntun kami dari hari ke hari. Dan Engkau juga Allah yang selalu memberikan kami kemenangan di setiap musim apapun dalam hidup kami. Dan setiap kami yang ada pagi hari ini, kami percaya kemenangan-kemenangan yang baru daripada Tuhan telah terjadi atas hidup kami. Dan kami sedang menerimanya ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan sendiri yang terus memegang tangan kami. Membawa kami semakin hari semakin tinggal diam di dalam Tuhan. Menikmati kasih dan kemurahan-Mu yang berlimpah-limpah, yang tidak pernah berkesudahan. Bapa, kami akan siapkan hati pikiran kami pagi hari ini, jiwa kami, roh kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan dari hamba-Mu Pastor Domingus ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu secara khusus, memberikan pewahyuan intuisi yang baru ya Tuhan. Sehingga setiap kebenaran yang disampaikan oleh hamba-Mu mengubahkan hidup kami, memberkati kami, menjadi rema bagi kami, dan membawa kami semakin intim dengan Tuhan. Kami siap terima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya persilakan kepada hambanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di banyak gereja, khususnya gereja-gereja aliran utama, bahwa minggu-minggu ini adalah minggu Advent. Artinya minggu penantian hari Natal. Dan ini ada tradisi-tradisi di mana Alkitab dalam bagian tertentu dibacakan. Dan dalam perjanjian lama itu disebut sebagai hagiografa. Artinya tulisan-tulisan kudus yang dibaca hanya pada hari-hari raya tertentu. Dan diantaranya kitab Rut. Karena itu berkaitan dengan keturunan Daud. Nah kemudian kitab Ester. Itu juga berbicara mengenai bangsa Israel yang hampir dipunahkan. Lalu kitab Ratapan. Bagaimana orang Israel menghadapi masa-masa sulit menjelang pembuangan. Dan bagaimana Tuhan menepati janjinya
bahwa 70 tahun mereka akan berada di pembuangan, kemudian akan dibawa kembali. Sedangkan bagi kita orang Kristen, kitab-kitab yang selalu kita baca menjelang Natal, ya di antara keempat Injil, bahkan di Perjanjian Lama juga seringkali yang dibacakan adalah kitab Yesaya, pasal 7 dan pasal 9. Dan pagi hari ini saya mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang juga selalu kita dengar pada masa Natal. Mari kita membuka Alkitab kita akan membaca dari Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, seanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, bagian ini merupakan berita pra-Natal. Dan berita pra-Natal itu disampaikan baik kepada Maria maupun kepada Yusuf. Kalau kita membaca pada Matius pasal yang pertama. Nah, Maria sendiri artinya dikasihi, beloved. Dan nama Ibrani atau nama yang digunakan dalam bahasa Arab yaitu Miriam. Jadi Maria atau Miriam adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Dan di bagian ini kita melihat ada satu dialog yang terjadi antara malaikat Gabriel dengan Maria. Sepanjang ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38 tadi. Nah, menurut catatan literatur apokrif atau literatur tradisional yang perlu diartikan lebih jauh, bahwa Maria lahir kira-kira antara tahun 18 sampai 20 sebelum Masehi. Nah, sehingga ketika berita itu Maria menerimanya usianya sekitar 20 atau 21 tahun. Jadi masih sangat muda Maria ketika menerima berita tentang pemberitahuan bahwa ia akan melahirkan Tuhan Yesus. Dan Alkitab juga mencatat bahwa ia sudah bertunangan dengan Yusuf yang berasal dari keturunan Daud. Jadi masih belia, tapi sudah bertunangan. Nah, dalam dialog ini yang sudah dibacakan, saya akan mengajak kita untuk melihat respon Maria. Artinya respon terhadap apa yang malaikat sampaikan kepadanya. Jadi ada 3 respon yang Maria sampaikan. Respon yang pertama,
Kita temukan dalam ayat yang ke-29. Mari Ibu tolong dibacakan lagi ya. Lukas 1 ayat 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ya, Maria sangat terkejut. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan great trouble. Dia sangat terganggu dengan salam malaikat itu. Karena pada masa itu malaikat yang diutus Tuhan untuk menyampaikan suatu berita kepada manusia, itu bisa berita baik, bisa juga hukuman. Bisa juga malapetaka yang Tuhan suruh malaikat untuk sampaikan. Jadi Maria sangat terganggu. Kira-kira apa arti dari salam ini? Berita itu pasti menakutkan. Karena itu di ayat yang ke-30 malaikat bilang, jangan takut hai Maria. Nah sebagai manusia, tentu saja dia takut. Apalagi seorang remaja putri yang usia 20-21 tahun tadi. Nah tetapi Alkitab mengatakan di sini, jangan takut hai Maria sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Nah malaikat tahu bahwa respon Maria pasti membuat dia agak was-was dengan apa yang dikatakan oleh malaikat. Tapi malaikat tidak berhenti. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Nah tentu ini menimbulkan tanda tanya, kasih karunia macam apa yang aku akan terima. Nah sehingga kita lihat bahwa ayat-ayat ini sangat penting di dalam berita tentang Natal yang akan kita peringati pada tanggal 24 nanti. Nah lalu selanjutnya ayat 31 dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah itu sebabnya tadi Maria sangat terganggu, sangat merasa takut dan sebagainya. Dan berita yang disampaikan oleh malaikat selanjutnya sungguh-sungguh membuat dia kaget. Karena berita itu di luar dugaan. Dikatakan bahwa dia sudah bertunangan. Alkitab tidak sekedar mencatat itu sebagai pengantar. Tetapi memberitahu bahwa engkau beroleh kasih karunia. Tapi engkau akan mengandung. Wah. Oh ini bukan berita baik. Karena aku sudah bertunangan. Lalu mengandungnya dengan siapa? Apa yang akan terjadi? Ketika berita ini aku sampaikan kepada keluargaku. Terutama kepada tunangan. Yang dalam tradisi Yahudi tidak bisa diputuskan sepihak. Kalau bukan karena hal-hal yang sangat istimewa. Jadi kasih karunia Tuhan jangan kita terjemahkan selamanya berita yang enak di telinga kita. Barangkali suatu berita yang sangat kontras, bertentangan. Kau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Nah ayat yang ke-32 ini mengatakan bahwa apa yang Maria cemaskan, apa yang Maria takutkan itulah yang dinantikan oleh banyak perempuan pada masa itu. Siapa kira-kira yang akan melahirkan Mesias? Dan rupanya salam malaikat pada ayat tadi, salam hai engkau yang dikarunia Tuhan. Rupanya ia memperoleh kehormatan untuk melahirkan anak Allah yang maha tinggi. Nah sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah kenapa? Kudus, anak Allah. Nah di sini Alkitab mau memberitahukan kepada kita bahwa di luar tradisi pemikiran kita dalam berbagai suku, di dalam budaya kita bahwa orang kalau hamil tanpa suami itu anak haram, bukan anak kudus. Tetapi malaikat sudah memberitahu bahwa anak ini anak Allah kudus. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh kebanyakan orang. Atau apa yang dipahami oleh kebanyakan orang di sekitar kita. Lalu respon yang kedua dalam ayat yang ke-34. Lukas 1 ayat 34.
Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Pertanyaan yang wajar disampaikan oleh Maria. Bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami? Nah, karena tidak mungkin seorang mengandung dan akan melahirkan kalau dia tidak punya suami. Dan bahkan dalam bahasa asli bahwa Maria bilang, aku belum mengenal laki-laki. Aku belum bersentuhan dengan laki-laki. Mana mungkin aku mengandung dan akan melahirkan. Dan berita ini atau respon ini tentu masih berkaitan dengan ayat 30 dan sampai 33 tadi. Engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Tetapi bagi manusia itu musibah. Bagi manusia itu bencana. Nah, karena bagaimana Maria akan menyampaikannya kepada keluarga besarnya. Kok kasih karunia dari Tuhan? Aku tadi dapat penglihatan dari malaikat berbicara bahwa aku akan melahirkan. Jadi kamu akan jadi nikah dengan Yusuf. Bukan. Kata malaikat sih dari Roh Kudus. Nah, itu coba bisa Bapak Ibu bayangkan kira-kira reaksi dari keluarga besar, reaksi dari penduduk kota Nazaret yang mengenal Maria sebagai sosok yang baik-baik pada waktu itu. Bagaimana mungkin hal itu akan terjadi? Dan pertanyaan itu sangat manusiawi. Saya kira bukan hanya Maria, tapi kita sekarang ini juga mungkin di dalam masa-masa sulit ini seringkali kita bertanya, bagaimana mungkin Tuhan? Aku yang setia melayani Engkau. Aku yang sudah memberikan hidupku untukmu. Kenapa ini harus terjadi padaku? Kontradiktif. Karena Tuhan bilang kau beroleh kasih karunia. Kenapa sekarang musibah yang saya peroleh? Nah, sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, kita melihat di sini bahwa nanti pada benang merah, pada respon yang ketiga kita akan melihat simpulan dari pergumulan Maria yang begitu hebat. Sudah punya tunangan, malaikat beritahu kamu hamil. Tahu hamilnya siapa laki-lakinya? Dari Roh Kudus. Dan pada masa itu tidak populer. Dan belum pernah ada kejadian orang mengandung dari Roh Kudus. Barangkali orang akan menuduh Maria, kamu ngigau. Kamu halusinasi dan macam-macam hal yang lain. Nah, atas pertanyaan itu, maka malaikat memberikan penjelasan lanjutan. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah tinggi yang akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi ada 3 hal yang ditekankan di dalam ayat yang ke-35 ini. Roh Kudus akan turun atasmu. Artinya bahwa apa? Bahwa pertanyaan yang akan dihadapi oleh Maria, gunjang-ganjing yang akan terjadi di antara penduduk Nazaret dan orang-orang di sekitarnya itu, Roh Kudus yang akan mengcover itu. Roh Kudus yang akan memberikan perlindungan terhadap nama baik Maria, terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarganya dan sebagainya. Dan itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita percaya, Alkitab mencatat bahwa kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Supaya ketika kita menghadapi masalah yang berat seperti Maria tadi, Maria mengalami apa? Great trouble. Bukan masalah yang ringan, gangguan yang sangat serius. Tapi Roh Kudus akan menaungi engkau. Jadi kita menghadapi hal-hal yang sulit yang tidak bisa kita jelaskan secara manusiawi. Beruntung bagi saudara dan saya yang sudah didiami, sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan menaungi engkau. Jadi Maria tidak berjuang seorang diri, bagaimana ia menjelaskan dengan bahasa manusia yang tentu saja terbatas karena itu tidak sesuai dengan budaya pada masa itu, tidak sesuai dengan realitas kehidupannya sebagai seorang yang punya reputasi yang baik.
Nah, berita kasih karunia itu ternyata berita yang belum tentu dipahami oleh kebanyakan orang. Nah, kadang-kadang kita memutuskan untuk berbuat sesuatu kepada Tuhan, belum tentu semua orang mengerti. Kita menjelaskan dengan bahasa kita pun terbatas. Tapi jaminan dari Tuhan bahwa Roh Kudus akan menaungi engkau. Roh Kudus akan menjaga hati dan pikiran kita sehingga kita bisa mengatasi kesukaran besar yang akan kita hadapi di hadapan kita, di depan kita. Lalu pokok yang kedua, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan apa? Menaungi engkau. Saudara, kalau kita masuk dalam rencana Tuhan, saudara tidak dibiarkan begitu aja. Makanya banyak orang yang malah menyesal menjadi orang Kristen. Kuasa Allah yang maha tinggi menaungi engkau. Menaungi kita terhadap berbagai macam persoalan. Kebetulan yang dialami oleh Maria ini adalah persoalan apa? Spiritualitas. Tapi kaitannya apa? Ke keluarga. Kaitannya kepada kehidupan sehari-hari. Kaitannya kepada realitas-realitas yang tidak bisa dijawab secara akurat dengan bahasa kita. Tapi kuasa Allah akan menaungi engkau. Nah, sehingga kita menghadapi kesulitan-kesulitan ini, kita tidak seorang diri. Nah, bagaimana mungkin? Pertanyaan yang sama juga terjadi. Bagaimana mungkin saya doa? Membuka usaha sudah mempertaruhkan ini dalam nama Tuhan. Kenapa harus rugi juga? Tuhan belum selesai. Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sepanjang kita menghadapi trouble itu, kita masih menggantungkan hidup kita kepada Tuhan atau kita mencari cara kita sendiri. Nah, itu sebabnya dalam respon yang kedua ini Maria ingin detailnya. Sampai nanti dia memahami betul kehendak Tuhan yang sungguh-sungguh sudah dirancang bagi dia. Sehingga nanti dia mengambil keputusan yang sangat tepat. Lalu dia lanjutkan bahwa sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sebagaimana saya katakan, kok tiba-tiba hamil? Suaminya katanya namanya siapa? Roh Kudus. Oh, berarti kamu hamil di luar nikah ya? Berarti anakmu itu anak haram. Saya pernah mendengar, mudah-mudahan Pak Andri tidak lupa. Udah lama itu. Pak Andri pernah berkhotbah bahwa anak yang dilahirkan itu anaknya bukan haram. Yang haram itu perbuatan orang tuanya. Kalau tidak salah begitu ya Pak ya. Nah, anak yang dilahirkan ini anak Allah yang kudus. Lalu nanti apa tandanya? Taruhlah keluarganya akan bertanya. Tidak mungkin akan memanggil kembali Gabriel untuk menjelaskan itu kepada masyarakat, kepada keluarga, pada orang-orang di sekitarnya. Tapi anak yang dilahirkan itu kudus, anak Allah. Nah, lalu sebab dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Nah, ini mau menjelaskan kepada kita bahwa kadang-kadang kita berpikir bahwa kita seorang diri yang paling celaka di dunia ini yang tidak pernah habis menghadapi masalah. Tuhan bilang tuh, sanakmu Elizabeth. Lebih parah lagi, punya nenek-nenek hamil. Waduh. Barangkali orang akan mengatakan tuh nenek genit. Ya. Jadi artinya bahwa di saat-saat kita menghadapi masa-masa sulit, coba kita lihat di sekitar kita. Mungkin kita mengatakan Tuhan akulah yang paling susah. Tuhan bilang coba jalan-jalan di sekitar kota Bandung. Ada orang lain yang lebih susah dari saudara dan saya. Ada orang lain yang tidak lebih baik dari kita. Nah, karena itu Tuhan bilang, sanakmu Elizabeth. Itu juga sekarang dalam bulan yang ke-6. Kehamilannya. Nah, lalu respon yang ketiga, ini saya kira yang sangat penting untuk kita semua pada pagi hari ini. Ayat yang ke-37 sampai 38 ini. Lukas 1 ayat 37 dan 38. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria,
Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam terjemahan aslinya dikatakan, sebab bagi firman Tuhan, sabda Allah, tidak ada yang mustahil. Nah, karena malaikat menyampaikan itu sabda Tuhan. Nah, tapi yang mustahil itu siapa? Mustahil itu kita. Nah, karena kita cukup baik. Saya kira banyak orang mengklaim. Tidak ada yang mustahil, it is impossible, dan sebagainya. Tapi ayat 39 ini merupakan kuncinya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sabda Tuhan yang tidak mustahil itu hanya terjadi pada orang yang memposisikan diri sebagai apa? Hamba Tuhan. Dulen tuteu katanya. Orang yang memberikan dirinya sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan. Terserah Tuhan. Dia pasrah. Mempercayakan hidupnya, resikonya. Yang akan dia hadapi pada kuat kuasa Tuhan. Nah, karena itu dikatakan bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut firman-Mu. Atau jadilah padaku menurut rema tuteo. Jadi pakai kata rema, bukan logos di sini. Artinya apa? Firman yang aku pahami. Firman yang menyentuh persoalan secara pribadi yang saya hadapi. Jadi rema yang disampaikan Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagaimana? Kalau kita adalah seorang hamba Tuhan. Dan saya sangat yakin bahwa hamba-hamba Tuhan yang mengkhotbahkan firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan itu selalu Tuhan bekerja. Karena apa? Mereka mengandalkan firman Tuhan. Karena rema itu, firman Tuhan itu tidak mustahil. Lalu bagaimana akan terjadi? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Kadang-kadang orang bertanya pada saya, Pak Domingus, bagaimana? Saya bilang, kita ini berjalan berdasarkan firman Tuhan. Saudara, minggu lalu kami merayakan Natal di Tirans. Untuk pertama kali, Natal itu melibatkan alumni. Dan dananya tidak sedikit. 25 juta kami butuhkan. Saya ketua panitia. Dari mana masa sulit ini? Nah, tapi Tuhan mengajari saya untuk bergantung pada firman Tuhan. Itu kita share dana di grup. Kadang-kadang sepi. Nggak ada respon sama sekali. Lalu saya WA teman-teman dana. Hari ini sepi. Tidak ada sama sekali yang merespon. Kita doa yuk. Begitu doa, ada yang Pak Domingus, saya sudah transfer sekian. Tidak banyak-banyak. Tapi banyak orang merespon itu setelah berdoa. Tapi hanya setelah kita hanya kirim-kirim WA, ayo bantu. Sepi, saudara. Tapi begitu berdoa, sedangkan Tuhan mengajari saya luar biasa. Lalu panitia bertanya, bagaimana Pak? Nggak akan ada yang datang. Ini hujan. Saya bilang, kalau kalian bekerja bersama saya, bekerja dalam iman. Nah, saya katakan nanti, saya doa saya, bahwa hari Jumat, Sabtu, Minggu tidak hujan. Hari Sabtu pagi-pagi hujan gerimis, saudara. Hujan gerimis. Nah, tapi hujannya tidak besar. Lalu mahasiswa bilang, Pak, tuh imannya jadi, tapi gerimis. Saya bilang, biar gerimis. Supaya kita tidak memegahkan diri bahwa kita hebat. Gara-gara doa kita lalu cerah. Biar gerimis, gak apa-apa. Supaya itu terbukti bahwa orang datang bukan semata-mata undangan kita. Tapi memang mereka niat untuk beribadah. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku. Ada rejection. Berita datang dari Yusuf. Kalau Yusuf pakai telepon, halo Neng. Putus hari ini. Waduh. Padahal firman Tuhan tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya kita ini hamba Tuhan, terserah Tuhan. Makanya tadi engkau beroleh kasih karunia, tapi beritanya engkau akan melahirkan. Oh, kaget Maria. Oh, kasih karunia dari Tuhan itu tidak semata-mata kata-kata manis menurut perkataan manusia. Karena Tuhan belum selesai.
Tuhan ingin kita memposisikan diri sebagai hamba Tuhan, tidak menjadi orang Kristen ala kadarnya. Harus punya kualitas iman yang memadai. Ini sangat mudah tadinya. 20-21 tahun. Tapi kenapa Tuhan memilih dia ini? Karena waduh, ini imannya sangat militan. Dia tahu resiko yang akan dia hadapi. Jelas pasti ada penolakan. Pertama dari calon suami yang namanya Yusuf. Yang kedua dari keluarga besarnya juga penolakan. Makanya kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, dia mengungsi ke pegunungan Yudea. 3 bulan lamanya. Untuk apa? Meredakan rumor yang berkembang liar di kota Nazaret. Dan dari Nazaret menuju ke Yudea itu bukan perjalanan yang dekat, cukup jauh. Dan pada masa itu mereka harus berjalan dalam rombongan. Nah, karena belum ada jalan raya seperti sekarang ini. Dan hanya boleh berjalan pada siang hari. Karena malam hari mereka harus cari tempat penginapan. Rombongan. Dan tentu dalam perjalanan itu juga rombongan tertanyain, kenapa kamu pergi ke Yudea? Wah, ada sanak saya namanya Elizabeth. Saya mau lihat, kata malaikat, dia sedang mengandung. Nah, tetapi itu untuk menghindari apa yang terjadi. Mengapa dia menempuh itu? Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami gejolak-gejolak dalam kehidupan ini supaya apa? Iman kita meningkat. Supaya kita tahu bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita sakit, Tuhan mau menunjukkan pada kita bahwa Tuhan kita itu Yehova Rafa. Nah, bagaimana Yehova Rafa itu kita aminkan kalau kita tidak pernah sakit. Bagaimana Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, kalau kita tidak pernah kekurangan, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mensuplai kebutuhan kita. Nah, karena itu seorang hamba Tuhan ini harus seperti Maria. Memahami firman Tuhan. Mengaminkannya. Malaikat bilang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, amin. Aku ini hamba-Mu. Terjadilah padaku. Nah, sebab itu banyak hamba Tuhan yang mengalami trouble, great trouble tadi seperti Maria. Bukan hanya trouble biasa. Great, besar. Parah. Tapi kenapa mereka survive? Kenapa mereka bertahan di tengah-tengah badai? Bukan semata-mata kekuatan mereka. Tapi kuasa Allah yang maha tinggi menaunginya. Karena roh Allah sendiri yang akan bertindak di dalam kehidupannya. Ya, saudara, kalau saya bilang, kalau di kalangan mahasiswa saya, karena mereka muda-muda ya, itu sering saya bilang, kalian ini kalau lihat firman Tuhan sebatas ilmu, rugi kamu. Rugi. Saudara, kalau hanya beribadah, karena jadwal rugi saudara, saya katakan rugi. Tapi bagaimana kita seperti Maria ini? Aku ini hamba-Mu, terserah Tuhan. Up to you. Mau dibuat seperti apa terserah. Lalu Maria pasrah betul. Ketika dengar, wah, putus nih. Mari kita lihat Matius pasal 1, 18. Nah, bagaimana firman Tuhan tergenapi loh. Tergenapi di dalam diri Maria. Matius pasal 1, Ibu. Ini juga berita Natal tapi kepada Yusuf. Ayat 18 sampai 20. Matius 1 ayat 18 sampai 20. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu,
sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, saudara, jaminan firman Tuhan itu tidak sia-sia. Malaikat kan tadi sudah berkata kepada Maria bahwa engkau beroleh kasih karunia. Lalu Maria bertanya tadi, bagaimana mungkin itu terjadi? Roh Kudus akan turun atasmu. Dan ketika Yusuf memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka, bukan Maria yang ngemis-ngemis. Ayo tolong bang, jangan diputusin. Tar dulu aku jelasin ya, aku dapat penglihatan. Bukan. Justru Tuhan yang mengutus malaikatnya untuk memberitahu Maria. Karena jaminan yang sudah Tuhan berikan kepada Maria. Makanya Maria mengaminkan firman Tuhan itu tidak mustahil. Dan aku hamba Tuhan ini jadilah padaku. Siapa yang lobby Yusuf di sini? Siapa yang nego Yusuf? Alkitab jelas di sini ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Orang tulus hati loh. Tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Tetapi ia bermaksud menceraikannya secara diam-diam. Ini lebih tidak gentleman. Menceraikan secara diam-diam. Lalu nanti kalau orang tanya, bagaimana dengan Maria? Ini untuk sementara jadah dulu dah. Nanti kalau situasi baik. Nah tetapi ayat 20. Tetapi ya ketika ia mempertimbangkan itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Tuhan yang mengambil alih great trouble yang dialami oleh Maria. Tuhan yang menolong dia keluar dari persoalan besar ini. Karena apa? Aku ini hamba Tuhan, terserah Tuhan. Artinya Maria mau mengatakan bahwa soal hubungan dengan Yusuf masalah besar. Sebagai manusia saya tidak mampu. Tapi oleh karena firman-Mu menjamin dan aku ini hamba-Mu. Please Tuhan, ambil alih. Dan tentu bukan keluarga Maria juga yang berusaha agar hubungan itu diperbaiki. Tapi malaikat Tuhan yang sudah Tuhan utus kepada Maria, dia juga yang akan melakukan itu. Jadi ketika kita di dalam kehidupan ini saudara, tidak mudah. Ya, di masa-masa sulit ini. Tapi apakah masa sulit lalu mengubah kita bukan lagi sebagai hamba Tuhan yang mengandalkan firman Tuhan. Yang tidak percaya berserah sepenuhnya pada Tuhan tetapi mencari solusi, mencari jalan keluar dengan caranya sendiri. Dan orang yang sudah, saya katakan ini sungguh-sungguh benang merah di dalam Lukas 1 ayat 37-38 tadi ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Dan ini mengubah dua respon Maria tadi. Wah. Maria respon mengatakan yang pertama, ia bertanya apa artinya ini. Yang kedua responnya bagaimana mungkin hal itu terjadi. Lalu respon yang ketiga sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Nah lalu itu mengubah pola pikirnya ketika menghadapi masalah. Dan masalah berikutnya apa? Mari kita lihat ayat yang ke-46 sampai 49. Lukas pasal 1, Bu. Lukas 1 ayat 46 sampai 49. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Nah kita lihat di sini. Bahwa orang yang mempertaruhkan dirinya, menempatkan dirinya sebagai hamba Tuhan, firman Tuhan tergenapi dalam hidupnya dan mengubah mindsetnya. Cara berpikirnya artinya pada umumnya orang mengalami seperti Maria ini harusnya komplain. Harusnya bersungut-sungut.
Harusnya menyesali nasibnya sebagai wanita yang paling malang. Tapi luar biasa di sini Maria ya. Bukan lagi sungut-sungut, bukan menyalahkan orang lain, bukan cari kambing hitam, tapi apa? Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Wah, bagi orang lain ini nggak waras ini orang. Lagi ada problem malah memuji Tuhan. Nah itu mau menunjukkan saudara bahwa kalau ada masalah jangan menjauh dari Tuhan. Mengucap syukur, memuji Tuhan dalam segala hal. Lalu sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Nah itu sebabnya di gereja lain menyebut Maria itu sebagai apa? Maria Immaculata. Maria yang tiada noda dan celah. Walaupun Alkitab bilang semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah karena apa? Kekaguman mereka kepada sosok Maria. Yang apa? Percaya betul bahwa perkataan Tuhan yang datang kepadanya itu beresiko. Bukan tidak beresiko. Penuh resiko. Tapi karena Roh Kudus, Allah yang Maha Kuasa menaungi dia, dia mengucap syukur. Jiwaku memuliakan Tuhan. Lalu orang tanya, memuliakan Tuhan kenapa? Perut kamu merudul, sedang besar. Masa kamu mengucap syukur? Itulah yang berbeda dengan orang yang adalah hamba Tuhan daripada orang kebanyakan. Saudara dan saya tidak luput dari masalah. Siapa yang bilang? Kita orang baik-baik, orang setia, orang kudus, orang yang melayani Tuhan. Siapa yang bilang bebas dari masalah? Kita tidak bebas dari masalah. Tapi jelas di sini bahwa Tuhan mengubah pola pikir kita, mengubah respon hati kita. Lalu kita bisa memuji, mengucap syukur dalam masa-masa sulit sekalipun. Alasannya ayat 49. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar. Perbuatan besarnya apa? Belum selesai loh. Ini masih dalam keadaan hubungannya dengan Yusuf masih nggak baik. Hubungannya mulai baik ketika Kaisar Agustus bilang sensus ke Bethlehem, kamu harus pulang. Nah disitulah malu mereka bersama-sama. Hubungannya mulai baik. Nah artinya kalau dia hamil 9 bulan, berarti 5-6 bulan itu masa-masa kelam, pekat di dalam kehidupannya. Tapi Maria mengucap syukur, bahagia banget. Ini mungkin dia usap-usap perutnya yang lagi hamil ini. Loh, orang bilang anak siapa Maria? Wah, ini anak Allah yang maha tinggi, kudus loh. Kudus gimana? Mana suamimu? Tak acan ayah. Ini lagi. Nah, ini kan coba saudara bayangkan kita berada di dalam situasi keseharian Maria. Tiap hari pasti pertanyaannya tidak satu, berkali-kali. Dan mungkin mengulang-ulang persoalan yang sama. Tapi sesungguhnya aku hamba Tuhan. Mengucap syukur kalau orang omelin saya. Orang memfitnah saya. Saudara kalau orang memfitnah, kita balik memfitnah. Zaman now, saudara yang bisa dituduh terdakwa, apalagi nulis-nulis ya. Itu udah berkali-kali. Orang yang benar bisa jadi nggak benar. Nah karena apa? Barang bukti ini. Caption katanya ya. Nah biar Tuhan yang caption lah. Ini lihat-lihat wajah Pak Domingus gak kekeruanan ini karena banyak masalah. Tenang kamu. Sebab apa? Firmanku tidak ada yang mustahil. Sebab engkau hamba Tuhan. Artinya kalau kita mau batasin, kalau bukan hamba Tuhan, terserah kamu mau menghadapi masalahnya kayak apa. Tapi sesungguhnya aku hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendakmu. Nanti hal yang sama juga diungkapkan Tuhan Yesus ketika sekarat. Menghadapi orang-orang yang menganiaya dia. Yang akan menyiksa habis-habisan. Dia doanya juga mengucapkan doa mirip mamahnya. Dan di sini saya lihat ini Maria berarti mewariskan iman yang bagus juga. Ya kadang-kadang kita takut-takutin ya. Wah ini nanti kalau rajin ke gereja. Nanti apa kamu ranking kamu turun loh. Wah orang tua zaman now kan begitu. Kalau terlalu banyak kegiatan di gereja, wah nanti IP kamu waktu kuliah merosotlah begini-begini. Bukan hamba Tuhan yang kayak gitu, percaya Tuhan.
kita melakukan kewajiban kita, melakukan tanggung jawab kita. Tetapi bagian yang sulit itu kasih karunia juga tadi. Maria mengandung kasih karunia dari Tuhan. Maria diputuskan oleh Yusuf, kasih karunia juga, kata malaikat. Lalu bagaimana Maria melihat ini? Aku ini hamba Tuhan, puji Tuhan, hatiku bergembira. Walaupun Mang Yusuf pergi, puji Tuhan. Nah, malaikat yang karena kamu memuji Tuhan, cicing. Berarti Yusuf yang aku bawa. Nah, kita lihat bahwa cara Tuhan menyelesaikan masalah sesuai firman-Mu. Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Oleh sebab itu terabel Maria itu bukan dia sendiri yang menghadapinya. Kuasa Allah yang maha tinggi. Nah, sehingga Maria mengulangi kembali dalam ayat 49 tadi. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar. Yang maha kuasa yang menaungi saudara sebagai hamba Tuhan melakukan perkara-perkara besar. Ya kalau kita mau mengevaluasi diri kita masing-masing, ya puji Tuhan lah kalau ada di antara Bapak Ibu yang nggak pernah mengalami persoalannya. Tapi seandainya kita menghadapi persoalan, klaim loh. Nah tapi klaim itu di hadapan Tuhan. Sesungguhnya aku hamba Tuhan. Tuhan nanti tanya, benar nggak kamu masih hamba Tuhan? Kok hamba Tuhan minggu lalu Pak Andre udah singgung. Hamba Tuhan ketika firman Tuhan kabur. Gak dengar apa-apa. Nah itu mahasiswa di sana saya koordinator ibadah. Kamu keterampilanmu tidak akan menjamin bahwa kamu berhasil. Hatimu. Ya, setiap kali kamu hanya muncul karena wah saya jagoan-jagoan ini. Minggir kamu. Masih ada orang yang punya hati seorang hamba. Yang memposisikan diri sebagai miliknya Tuhan. Dan ini saya kira kita perlu belajar pada masa Natal ini bukan hanya bagaimana kita bergembira menyambut ini dengan sukacita yang luar biasa. Tapi bagaimana pola pikir kita berubah, bagaimana kita mempercayai firman Tuhan sepenuhnya. Bagaimana kita menempatkan diri kita betul-betul sebagai hamba Tuhan. Atau sebagai anak Tuhan atau apapun lah istilah yang kita gunakan. Karena apa? Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi kita. Roh Tuhan akan bersama-sama dengan kita menghadapi segala persoalan kehidupan ini. Nah sehingga Bunda Maria menurut catatan itu Alkitab sampai pada Kisah Para Rasul pasal 1. Pada penantian 10 hari seolah-olah Alkitab tidak mencatat lagi Bunda Maria kemana. Tapi kalau kita baca surat 3 Yohanes, dia dipuji-puji di sana, ibu, anak-anakmu baik-baik ini dan baik-baik, walaupun tidak dicatat persis tahunnya tahun berapa. Tapi dia berhasil membawa anak-anaknya percaya pada Tuhan Yesus. Yakobus menjadi gembala Yerusalem. Yudas menjadi penulis surat Yudas. Karena apa? Dia hati seorang ibu yang tadinya sudah hampir putus. Tapi Tuhan memulihkan keadaannya. Yang menjadi keluarga yang sangat mengasihi Tuhan. Nah Bapak Ibu di hari Natal ini saya menyimpulkan firman Tuhan ini dari 3 respon ini. Respon yang pertama tadi, apa arti salammu? Lalu Maria bertanya dalam hatinya. Nah ini penting. Maria menggunakan hati di dalam melihat segala sesuatu. Bahkan di ayat Lukas pasal 1 ayat 29, pasal 2 ayat 1951 itu berkali-kali mengatakan bahwa Maria menyimpan perkara itu dalam hatinya. Perbendaharaan hatinya menjadi perbendaharaan yang bagus. Yang kedua, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Pertanyaan yang kita ajukan tanya Tuhan. Tuhan bagaimana mungkin? Ini masalahnya terlalu berat. Sulit saya sebagai manusia. Sulit saya sebagai orang yang selama ini melayani engkau, memberikan hidup kami kepada engkau dan sebagainya. Tidak bisa menghadapi ini. Tuhan bilang, tenang. Ada kuasa Allah yang akan menaungimu. Yang akan memberikan hati dan pikiranmu tenang. Ada persoalan seperti tadi. Bagaimana persoalan dengan Yusuf? Malaikat yang akan pergi. Bukan seorang Maria yang kata-katanya terbatas. Yang ketiga, ini yang paling penting.
Percaya pada firman. Sesungguhnya firman Tuhan ini ayat yang ke-30. Sesungguhnya bagi Allah, atau dalam bahasa mendekati bahasa asli, sebab bagi sabda Allah tidak ada yang mustahil. Artinya apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi akan melakukannya dan berhasil. Kata Yesaya 55. Mengandalkan firman. Makanya bagus kan Pak, dari hari Jumat ada firman ya Pak. Masih jalan terus loh. Luar biasa ya. Siaran lagi di radio. Nah bagaimana? Nah kita ini sudah Tuhan siapkan firman Tuhan. Nah tetapi tidak berhenti di situ. Harus sampai pada ayat yang ke-39 ini. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terserah Tuhan. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Tuhan mau apa saja terserah Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan bagi saya terserah. Karena aku ini milik Tuhan. Bagaimana persoalan saya, Tuhan yang akan ambil alih. Karena aku ini hambanya. Bagaimana pergumulan-pergumulan hidup saya itu Tuhan yang akan ambil alih. Karena dia pemilik. Dan dia yang menyampaikan firman Tuhan. Nah kita akhiri dengan ayat ini. Kemudian kita akan memuji Tuhan. Lukas 1 ayat 45. Lukas 1 ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Bagus kan ayat 45. Kalau saya ganti dengan nama saya, firman ini akan berbunyi. Dan berbahagialah Domingus yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakan kepada Domingus dari Tuhan akan terlaksana. Percaya siapa saudara? Bagaimana? Percaya firman Tuhan dan masih mau menjadi hamba Tuhan? Amin. Tuhan memberkati kita. Hati seorang hamba. Hati sebagai hamba. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Mari jemaat saya undang bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kupunya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk lawatan firman-Mu, bahwa kami beroleh kasih karunia di hadapan Engkau.
sekalipun kenyataan menunjukkan sebaliknya. Tapi firman-Mu tidak berhenti karena persoalan kami, karena masalah yang kami hadapi. Tapi firman-Mu mau mengajari kami untuk percaya sepenuhnya bahwa sabda-Mu tidak ada yang mustahil. Dan biarlah kami tetap menempatkan diri kami sebagai hamba-Mu ya Tuhan, supaya Engkau dapat melakukan apa saja menurut kehendak-Mu bagi kami. Dan kami percaya bahwa tidak ada seorang pun dari kami yang luput dari persoalan. Tapi selama ini kasih karunia Allah yang maha tinggi sudah menaungi kami, membawa kami lepas dari pergumulan kami. Sebab itu tolong kami supaya kami tetap berada di hadirat-Mu, tetap berpaut pada-Mu sampai selama-lamanya. Peteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Karena kami sepakat berseru dan berdoa dalam satu nama. Nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, terima kasih untuk Pak Domingus yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan berisi makna Natal juga bagi kita semua. Banyak pelajaran yang bisa kita peroleh dari sana dan banyak berkat yang kita terima, puji Tuhan. Ya, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan kepada kita sekalian. Pertama adalah setelah ibadah ini nanti akan ada pertemuan sebentar saja bagi mereka yang bertugas untuk penyambutan jemaat. Tolong kumpul sebentar, ada briefing sebentar untuk kegiatan penyambutan jemaat. Lalu pengumuman yang lain adalah ikutilah siaran program 1 RRI Bandung, yaitu acara Mimbar Agama Kristen. Saya akan menyampaikan firman Tuhan melalui RRI Bandung pada Rabu tanggal 15 Desember 2021. Jam 8 malam sampai dengan jam 9 malam. Saya ingatkan bahwa RRI ini selalu tepat ya waktunya. Jadi sebelum jam 8 kita sudah bergabung dengan gelombang 97,6 FM ataupun RRI Playgo. Ini harus di-download. Saya ingin sampaikan lagi bahwa RRI Playgo ini adalah program yang mendapat predikat terbaik di dunia loh. Di dunia, bukan cuma di Indonesia. Di dunia. Jadi ini adalah kebanggaan bagi RRI ya. RRI Playgo. Atur dan persiapkan waktu agar dapat menghadiri semua acara istimewa di bulan Desember 2021. Nanti tanggal 14 Desember hari Selasa ada kebaktian dan perayaan Natal dari Sinode Wilayah GPKDI. Pagi hari jam 10 sampai dengan jam 12. Undangan istimewanya adalah bagi para lansia. Jadi dari anggota jemaat di GPKDI Tabernakel Kasih yang sudah berusia lanjut. Karena saya belum termasuk usia lanjut, maka mereka yang lebih tua dari saya itu yang masuk usia lanjut. Pak Domingus juga belum usia lanjut, masih lebih muda dari saya Pak Domingus. Itu akan datang ke sini dan juga dari GPKDI yang lain. Mereka jemaat usia lanjut akan datang dan juga akan disiarkan melalui YouTube. Jadi selain tanggal 14 ada onsite kebaktian dan perayaan Natal, juga ada ini khusus sinode wilayah ya. Jadi bukan perayaan Natal kita ya, tapi sinode wilayah, tapi tempatnya di sini. Juga ada dilayani melalui YouTube. Jadi para orang tua yang tidak bisa hadir bisa mengikutinya melalui acara YouTube ya. Lalu tanggal 24 Desember ini adalah kebaktian dan perayaan Natal kita GPKDI Tabernakel Kasih jam 6 petang sampai dengan jam 8 malam di gereja di sini. Temanya adalah Dia Yesus. Itu seperti yang ada tertera di depan sini. Itu adalah tema Natal kita. Dan acara ini sangat berlangsung istimewa. Juga akan
ada live streaming, bukan YouTube kalau di dalam tanggal 24 tapi live streaming. Dan berikutnya tanggal 31 kebaktian akhir tahun 2021 akan ada 2 kali kebaktian. Jam 3 sore sampai dengan jam 5 sore. Yang kedua adalah jam 6 petang sampai dengan jam 8 malam. Karena di dalamnya ada acara perjamuan kudus dan juga kita sama-sama menerima ayat yang datangnya dari Tuhan langsung, bukan kita yang memilih, untuk menjadi bekal kita, pedoman kita, panduan kita memasuki tahun 2022. Tahun 2022 adalah tahun di mana kita dipersiapkan untuk Kristus. Kita tahu bahwa kita sudah berada di ambang akhir zaman, kita perlu dipersiapkan untuk Kristus. Nah, untuk kedua acara ini, kebaktian perayaan Natal maupun kebaktian akhir tahun, ini peserta yang bisa hadir di ibadah onsite dibatasi. Oleh sebab itu, saudara sekalian perlu mendaftar. Yang mau ikut onsite bisa mendaftar. Mendaftar ke Ibu Heni, daftarkan ke Ibu Heni, ya, saudara ingin ikut, karena dibatasi hanya 50 orang. Begitu juga yang ada di kebaktian akhir tahun mungkin bisa agak lebih banyak sedikit, 60 orang mungkin, tetapi tetap harus didaftarkan. Karena walaupun rencana untuk menjadikan semuanya ini menjadi level 3 itu tidak jadi, tetapi kondisi corona ini mungkin masih ditafsirkan berbeda di tiap daerah. Begitu juga di Kota Bandung. Jadi kita tidak tahu menjelang Natal bisa saja ada keputusan daerah dari pemerintah Jawa Barat ataupun pemerintah kota. Jadi ada keputusan tentang pembatasan. Jadi kita tetap berpegang kepada apa yang dianjurkan sebelumnya, ya. Jadi ada pembatasan. Tapi bagi mereka yang tidak bisa hadir, bisa mengikuti live streaming. Jadi 24 Desember ada live streaming, 31 juga ada live streaming di dalam acara 2 kali ibadah ini, ya. Untuk tanggal 1 Januari 2022 kita ada kebaktian awal tahun 2022, kita akan memulai tahun 2022 dengan Tuhan, yaitu kita akan menerima perjamuan kudus dan doa bersama memasuki tahun yang baru. Kita akan mengawali tahun yang baru ini dengan kekuatan Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Nah, ini tidak ada kuotanya, ya. Jadi tidak dibatasi kehadirannya. Yang membatasi kehadirannya adalah saudara bangun atau tidak, gitu, bangun pagi itu, ya. Kalau saudara tidur terlalu malam, ya tidak bisa bangun. Nah. Tapi saya harap semua yang melayani jangan tidur malam-malam, ya, supaya bisa bangun. Lalu diberitahukan kepada kita semua bahwa nanti pada bulan Januari 2022, saudara Abraham dan saudari Silvi akan menerima pemberkatan pernikahan. Ini sengaja dicantumkan untuk memberitahukan kepada semua pihak supaya tidak ada yang mempunyai masalah dengan hal-hal lain sehubungan dengan pernikahan. Jadi ini diumumkan kepada kita semua. Jangan lupa memahami ayat-ayat Alkitab. Jumat itu akan terakhir adalah Jumat ini. Setelah itu kita bertemu lagi di tahun yang baru. Jadi tahun 2021 memahami ayat-ayat Alkitab setiap Jumat jam 7 malam sampai jam 9 malam itu akan terakhir pada tahun 2021 ini adalah nanti di Jumat minggu ini. Jumat minggu ini jadi tanggal berapa ya? 17 ya? 17 ya? 17 ya. Terakhir.
Bagi saudara yang ingin ikut, silakan hadir di Zoom. ID-nya dan passwordnya minta sama Ibu Heni. Kebaktian anak tetap berlangsung pada YouTube channel Tabernakel Kasih setiap minggu ya. Jadi melalui YouTube channel Kebaktian Anak Kata, dan santai bersama Kata pada Zoom lewat Zoom pada setiap hari Rabu jam 7 malam sampai jam setengah 9 malam lewat Zoom. Santai bersama Kebaktian Anak. Kebaktian Anak akan ada Natal lewat Zoom juga tanggal 29 Desember. Saya rasa itu saja pengumumannya ya. Kalau di bulan Desember biasanya memang banyak pengumuman. Banyak pengumuman dan tidak diperhatikan. Semoga tidak ya, puji Tuhan. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah live streaming dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar atau di akhir ibadah. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Akan berkuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Oh, haleluya. Haleluya, terpujilah Engkau ya Pak. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah firman Tuhan itu boleh benar-benar bertumbuh, bahkan berbuah di dalam kehidupan kami, menghasilkan segala hasil yang Tuhan inginkan. Berkati Bapak Pendeta Dr. Domingus Naat, yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan yang disampaikannya. Biarlah Tuhan Engkau berkati kehidupan pribadinya, kehidupan rumah tangganya, keluarganya, tugas tanggung jawabnya, kesehatannya, dan segala sisi kehidupannya, bahkan masa depannya. Tuhan peliharakan Bapak Pendeta Dr. Domingus Naat. Terima kasih Bapak. Anak-anakmu menyampaikan persembahan yang sudah dikumpulkan. Mereka yang mengikuti live streaming juga sudah menyampaikan persembahan yang mereka kirimkan. Persembahan-persembahan kolekte, juga persembahan-persembahan khusus mereka kirimkan.
Tuhan berkati setiap tangan yang sudah memberikan persembahan. Tuhan balas dengan berkat Tuhan berkelimpahan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan Bapa dalam surga, sucikan dan kuduskan, layakkan persembahan yang mereka sampaikan. Kami tetap berdoa Tuhan untuk semua kegiatan di bulan Desember, bahkan di awal Januari yang akan datang. Kami serahkan semua rencana ibadah-ibadah Natal maupun ibadah akhir tahun dan ibadah awal tahun ke dalam tangan Tuhan. Semua persiapan-persiapannya ya Tuhan. Dana yang dibutuhkan dan segala sesuatunya. Tuhan tolong kami. Dan kami mau serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Agar seluruh ibadah itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Allah dan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa dalam surga. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kota Bandung. Tuhan, berkati kota Bandung. Biarlah kota Bandung ini semakin hari semakin sejahtera. Semakin hari semakin benar-benar dipulihkan keadaan dan semua kondisinya. Baik dari virus corona maupun dari akibat-akibat yang lain. Dampak-dampak di bidang ekonomi, bidang sosial. Tuhan perbaiki semuanya. Dan Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan tolong ya Bapa, agar bangsa Indonesia boleh terus berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan terbuka lebih luas lagi bagi pengabaran Injil. Berita firman Tuhan boleh disampaikan oleh hamba-hambamu pada semua orang. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa bagi Hotel Vio yang sudah memberikan tempat bagi kami. Tuhan berkati hotel ini. Berkati Tuhan akan seluruh aktivitasnya. Berkati pimpinannya dan seluruh karyawannya Tuhan. Dan Tuhan sendiri menolong Hotel Vio ini untuk boleh berlangsung dengan baik dalam bisnisnya, dalam usahanya. Dan jadikan kami terang dunia dan garam dunia di tengah-tengah Hotel Vio ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Bapa dalam surga, sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mau serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami buka hati kami untuk berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah. Di dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita masing-masing, membawa kita masing-masing masuk ke dalam surganya yang mulia sesuai dengan janji firman-Nya yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus terpuji nama Allah. Haleluya. Amin. Apa terima kasih, Apa terima kasih Bapa. Bapa di dalam surga, silakan duduk, kita bersatu teduh sejenak. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua, puji Tuhan.